Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Minprof untuk melanjutkan kisah Yu Legend, sang tentara bayaran yang kembali bersekolah. Jadi, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, boleh ke halaman utama channel untuk melihat playlist dari Yu Legend. Langsung saja, siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Legend dengan sekuat tenaga berpegangan pada mobil, berusaha menahan dirinya agar tidak terjatuh. Di saat yang bersamaan, para pengawal sudah menghadang jalan keluar. Salah satu pengawal membawa paku mobil. Namun, Legend sadar jika mereka sudah terlambat. Si penculik menambah kecepatannya. Menerobos pengawal yang menghadangnya sekaligus membuat Legend bertahan mati-matian berpegangan pada mobil. Pada akhirnya, mobil penculik lolos meninggalkan para pengawal yang gagal menghentikannya. Di jalan, si penculik terus berusaha menjatuhkan Legend. Tapi, Legend berusaha tetap bertahan walau salah satu tangannya terlepas dari pegangan pada mobil. Legend tidak berpikir untuk melepaskan si penculik. Dia mengingat perkataan Mayor Kang saat mereka bertemu. Mayor Kang menjelaskan tentang arti keluarga yang selalu Legend tanya. Dia berkata, jika keluarga memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Tapi, menurut Mayor, ungkapan keluarga adalah orang-orang yang paling berharga baginya. Legend yang tidak mengerti kemudian bertanya, siapa yang orang yang berharga untuk Mayor? Mayor Kang menjelaskan, karena dia seorang tentara, maka dia melayani negara dan rakyat. Menurutnya, dia bekerja keras di tempat itu karena keluarganya ada di sana. Legend lalu bertanya lagi, apa Mayor Kang akan mempertaruhkan nyawa untuk keluarganya? Awalnya, Mayor bingung dengan pertanyaan Legend. Namun dia paham, lalu menjawab, jika sampai terjadi situasi seperti itu, Mayor pikir dia pasti akan melakukannya. Legend dengan motivasi itu berhasil mengumpulkan kekuatannya dan menendang kaca mobil dengan sekuat tenaga. Mendengar suara itu, perhatian si penculik teralihkan, membuatnya tidak sadar sebuah mobil menuju tepat ke arahnya. Tabrakan pun terjadi, membuat Legend terlempar dari mobil si penculik. Karena tabrakannya tidak parah, si penculik kembali melarikan diri. Meski Legend kembali mengejar, tapi dia yang sudah lelah, ditambah luka yang diterimanya, harus melihat mobil itu kabur darinya. Untungnya, kepala tim 2 datang dari belakang dan bertanya pada Legend, kemana perginya penculik itu? Melihat mobil itu, Legend segera masuk. Namun, ketua tim menyuruhnya keluar. Legend berkata jika mereka sudah tidak punya waktu lagi, mereka harus segera mengejar si penculik itu. Dari depan, penculik tadi belok ke kanan. Ketua tim tidak bisa berbuat banyak melihat keteguhan Legend. Dia pun pergi dan melaporkan pada anggotanya jika mereka harus bekerja sama dengan polisi untuk mencari jalur mereka. Dia juga menyuruh mereka mengerahkan mobil polisi di seluruh area. Ketua tim lalu berkata kalau dia akan menurunkan Legend di pinggir jalan. Dia menyuruhnya pulang. Meski Legend tiba-tiba terseret dalam masalah ini, dia tetaplah anak SMA biasa. Ditambah lagi, dia bukan anggota resmi tim keamanan. Legend tetap bersikukuh, mengatakan jika dia sedang training menjadi tim keamanan. Juga luka yang dia dapat atau apapun yang terjadi, semua karena keputusannya sendiri. Jadi, ketua tim tidak perlu khawatir. Ketua tim berusaha menjelaskan, masalah ini tidak seperti itu. Dia melihat pengemudi dan di sebelahnya terlihat seperti orang dari negara timur. Jumlah anggota tambahan mereka juga tidak diketahui. Bahkan jika Legend membantu, namun ketua tim menghentikan kata-katanya saat melihat badan Legend yang penuh dengan darah dan luka. Dia bertanya, apa Legend baik-baik saja? Namun Legend berkata jika dia baik-baik saja. Ketua tim lalu kembali berpikir, menurut laporan yang diterimanya, Legend bergelantungan di mobil penculik. Dan juga kalau dipikir-pikir, Legend yang paling cepat dalam bergerak dan berhasil menemukan mobil si penculik. Dia terus bergelantungan di mobil sampai akhir dan memberitahu jalur terakhir pergerakan si penculik. Melihat kemampuannya saat menyelamatkan Yuna dan kemampuan yang dia tunjukkan sampai saat ini, tidak ada yang bisa lebih diandalkan selain Yu Legend.
Akhirnya, ketua tim memutuskan untuk membawa Legin bersamanya. Saat ini, Yuna yang sedang bersantai menerima berita yang mengejutkan itu. Kakaknya, Shin Ji, baru saja diculik. Ketua tim 3 menjelaskan situasinya. Semua anggota keamanan sudah dikerahkan, kecuali beberapa anggota keamanan. Ketua tim 2 dan Legin sekarang sedang mengejar para penculik itu. Mendengar nama Legin, seketika Yuna menjadi khawatir. Ketua tim 3 mengatakan jika tadi kebetulan Legin sedang bekerja dengan tim 2. Yuna dan Sekju yang juga ada di sana terdiam mendengar itu. Ketua tim 2 dan Legin terlihat sedang mengawasi sebuah bangunan yang tersembunyi di dekat sana. Menurut laporan, para penculik menuju ke suatu tempat di sekitar sana. Dia kemudian melihat kedua penculik itu membawa Ji di kursi roda. Waktu mereka sudah tidak banyak untuk menunggu bantuan tiba. Jadi dia terpaksa bergerak sendiri dan menyuruh Legin menunggu di mobil. Namun baru saja keluar, dia dihadang oleh para preman yang sepertinya disewa oleh para penculik. Ketua tim 2 merasa kesal, dia tidak bisa meladeni mereka atau akan kehilangan Ji. Legin segera keluar dari mobil dan berkata jika dia akan ikut membantu ketua timnya. Terkejut melihat Legin, dia kembali menyuruh Legin menunggu di mobil. Tapi Legin berkata kalau mereka sudah tidak punya pilihan yang lain. Tidak ada waktu untuk menunggu bantuan datang dan sekarang hanya tersisa mereka berdua. Namun, ketua tim berusaha menahan Legin. Sekarang ini berbeda dengan sesi latihan mereka. Ini tugas langsung dari lapangan. Jawaban Legin membuat ketua tim terkejut. Menurutnya, tugas di lapangan lebih nyaman baginya. Ketua tim 2 kembali mengingat saat ketua tim 3 menceritakan kecurigaannya. Tempat Yuna yang disekap saat itu, semakin dia analisa semakin terasa aneh. Ketua tim 2 bertanya, apa menurutnya sebenarnya anak SMA itu seorang profesional? Ketua tim 3 mengiyakannya. Dia yakin kesimpulan yang dia dapat setelah mengamati Legin lebih jauh. Ketua tim 2 akhirnya memutuskan untuk percaya pada Legin dan menyerahkan Legin untuk menghadapi preman-preman itu. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari mengejar para penculik. Para preman berusaha menghentikannya, namun Legin yang sudah siap dan sigap melumpuhkan salah satu preman. Dan segera yang lain menyusulnya. Legin berhasil merebut pisau dari mereka dan sekarang Legin akan serius. Salah satu preman yang dikalahkan Legin kembali berdiri. Temannya mengatainya bodoh. Hanya gara-gara bocah seperti itu, pisaunya sampai terjatuh. Si preman lalu bertanya, apa sekarang Esui mulai memperkerjakan anak kecil sebagai pengawal? Dia bahkan ragu bocah di depannya bisa memegang pisau dengan benar. Si preman kemudian meninggalkan Legin bersama bawahannya. Dia mengira Legin hanya bocah yang kebanyakan nonton film action. Dia lalu menyuruh bawahannya mengurus Legin, sedangkan dia akan mengejar orang yang lolos dari mereka tadi. Dan setelah mengurus Legin, dia menyuruh bawahannya segera menyusul mereka. Tapi mereka masih tidak sadar siapa anak SMA di depan mereka. Tentu saja meremehkan Legin sama dengan kematian. Sesaat setelah pergi dari sana, mereka mendengar suara teriakan dari belakang. Legin sudah melumpuhkan bawahannya. Salah satu temannya berusaha membantu, namun Legin yang sudah berpengalaman dengan mudah menghindar dan balik menyerangnya dan membuat lawannya tertusuk di bahu. Dalam sekejap, dua bawahan si preman yang sudah dikalahkan oleh Legin. Dan pemandangan itu membuatnya kaget. Mereka berdua lalu bertatap mata. Si preman lalu memuji Legin sekali. Si preman lalu memuji Legin. Sekali pengawal, tetaplah pengawal. Legin kembali menerjang ke arah lawannya. Bawahan si preman jadi panik dan berteriak menyuruh untuk membunuh Legin. Ya, usaha yang sia-sia. Mereka sedang melawan seorang tentara bayaran yang sangat profesional. Dengan mahir, Legin menggunakan pisaunya dan mengalahkan satu persatu bawahannya. Bahkan, si ketua preman terkejut melihat kelincahan Legin. Meski dia dikeroyok, namun Legin tidak kesulitan sama sekali. Dia bergerak bebas di antara preman-preman itu.
dan dengan pisau di tangannya dia melukai mereka semua. Salah satu preman beruntung tidak terkena pisau Lee-jin, namun wajahnya dihantam dengan lutut oleh Lee-jin. Semua bawahan si preman sudah dikalahkan, meninggalkan dia sendiri. Kali ini lawannya bisa sedikit memberi perlawanan. Terjadi pertarungan sengit, tapi tidak lama Lee-jin menendang kaki si preman, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dengan cepat dia mengunci lawannya, kemudian dengan pisau dia menekan leher lawannya. Lee-jin berpikir sejenak lalu memutar pisau dan memukul kepala si preman dengan gagang pisau, membuat dia pingsan di tempat. Sekarang hanya dia yang masih berdiri di sekelilingnya, meninggalkan pemandangan mengerikan di sana. Tubuh para preman terbaring di tanah dengan darah yang berceceran. Kedua penculik yang berhasil melarikan Ji berjalan ke mobil lainnya. Salah satunya mengabarkan bos mereka. Si wanita itu kagum dengan SW yang dengan cepat mengatasi masalah. Dia bahkan tidak menyangka kalau mereka akan mengejar secepat ini. Rekannya memberitahu jika dia sudah mengabarkan bos mereka. Si wanita lalu mengajak rekannya segera berpindah ke area selanjutnya. Sepertinya tidak lama lagi orang-orang SW akan menyerbu tempat mereka saat ini. Namun, suara dobrakan pintu menghentikan mereka. Di sana, ketua tim berdiri terengah-engah. Melihat Ji yang diikat membuat ketua tim marah besar. Tapi di belakangnya, seseorang menyerang. Untung ketua tim masih bisa menghindari tepat waktu dan balik menyerang lawannya. Baru saja mengalahkan seorang, dua orang lainnya muncul. Ketua tim segera bersiap. Meski hanya dengan tangan kosong dia berhasil menahan serangan lawannya. Dia mengalahkan mereka berdua. Tapi dia segera berhenti saat melihat si penculik menodongkan pistol ke kepala Ji. Dia mengancam ketua tim. Dia berkata jika mereka tidak segan akan membunuh Ji seandainya situasinya tidak menguntungkan bagi mereka. Ketua tim hanya bisa menahan marahnya. Si pria lalu mengancam jika dia berani bergerak maka Ji akan mati. Si penculik lalu menembak bahu ketua tim. Ketua tim hanya berdiri tegak sambil menahan rasa sakitnya. Si penculik kagum dengan keteguhan lawannya. Rekannya menyuruhnya untuk segera membereskan pengganggu. Waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Ketua tim dengan bahu yang terluka parah hanya bisa pasrah saat melihat si penculik membidik kepalanya. Dalam hati, dia meminta maaf pada Ji. Si penculik bersiap menarik pelatuknya. Dan tiba-tiba sebuah pisau terbang ke arah si penculik dan tepat mengenai lengannya, membuatnya kehilangan fokus. Sebuah pisau lain dilempar ke arah si wanita, namun dia berhasil menghindarinya. Si pelempar yang ternyata adalah Yu Lee-jin bergegas lari membawa kabur Ji dari sana. Si penculik tidak sempat bereaksi. Dia berusaha menembak Lee-jin yang kabur tapi meleset. Dia hanya menggores bahu Lee-jin. Ketua tim dengan tenaga tersisa menerjang ke arah penculik dan menjatuhkannya. Lee-jin berbalik, namun ketua tim menyuruhnya lari secepat mungkin. Lee-jin terpaksa melarikan diri bersama Ji yang masih pingsan. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Lee-jin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.